Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devon Fraser Devangga dengan NIM 0903 138 1924 137, di mana akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan materi manajemen proyek sistem informasi. Baik, kita masuk ke poin pertama, itu pendahuluan, di mana dilatar belakangi oleh dari pengamatan yang dilakukan pengelolaan bisnis penyewaan lapangan futsal masih dilakukan secara konvensional serta proses pembayaran yang masih sangat rentan dengan kecurangan. Dari hasil pengamatan tersebut maka terbuka peluang untuk membuat aplikasi komputer berupa sistem informasi untuk menunjang proses penyewaan lapangan futsal. Lalu tujuan atau manfaat dari dibuatkannya sistem ini diharapkan dapat membantu admin dalam menginput data, lalu dapat membantu pelanggan untuk pemesanan lapangan futsal, lalu meminimalisir kecurangan dalam pembayaran lapangan futsal. Baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu terkait dengan pembahasan, di mana saya akan menjelaskan yang pertama itu terkait dengan work breakdown structure, di mana di tingkat 1 rancang bangun website pemesanan lapangan futsal pada level futsal. Itu yang pertama ada pengumpulan data, kedua ada analisis masalah, ada sedikit perbaikan, yaitu yang ketiga ada desain, ada analisis kebutuhan, yang keempat itu desain, yang kelima itu coding and testing, dan yang terakhir itu penerapan aplikasi. Lalu kita masuk ke SDM dan OTK, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu sumber daya manusianya, yaitu dari staff itu ada staff support, ada dokumentator, dan ada penulis teknikal. Lalu tenaga ahli itu ada analis bisnis, lalu manajer proyek ada analis sistem, UI UX designer, administrator database, programmer, dan penguji sistem. Untuk penjadwalan proyek itu dilakukan, yang pertama tahapannya itu pengumpulan data, di mana membutuhkan waktu 8 hari pada bulan 1. Lalu analisis masalah, tahap berikutnya dibutuhkan waktu 7 hari pada bulan 1. Lalu analisis kebutuhan itu 16 hari, dibutuhkan waktu 16 hari pada bulan 1. Lalu tahap selanjutnya itu desain, itu dilakukan 11 hari, dilakukan pada bulan 2. Lalu ada analisis kebutuhan, itu dilakukan selama 5 hari, dilakukan pada bulan 2. Lalu yang terakhir, tahap terakhir yaitu penerapan aplikasi, yang dilakukan selama 10 hari dengan pada bulan kedua. Kita masuk ke bagian details, di mana yang pertama itu estimasi anggaran telah dihitung kurang lebih 19.270.000 dengan total lama hari pengerjaan proyek itu 65 hari, dan metode pengembangan sistem informasi yang saya gunakan itu adalah waterfall. Baik, kita masuk ke rincian biaya. Yang pertama itu biaya pengembang. Yang pertama ada hardware dengan tahun ke-0 itu 3.500.000. Lalu yang kedua software itu pada tahun ke-0 itu 850.000. Lalu sumber daya manusia itu 17 juta. Lalu pada tahun ke-0, lalu biaya pemeliharaan itu tidak ada pada tahun ke-0. Jadi total biaya pada tahun ke-0 itu 21.350.000. Untuk tahun ke-1 untuk hardware, software itu tidak ada, dan juga sumber daya manusia. Lalu dengan biaya pemeliharaan 450.000, dengan total biaya pada tahun ke-1 itu 450.000. Baik, kita masuk ke tahun yang kedua, itu dengan hardware, software, sumber daya manusia yang kosong, yang tidak ada mengeluarkan biaya. Lalu untuk biaya pemeliharaannya itu 650.000, dengan total biaya 650.000 pada tahun kedua. Baik, kita masuk ke tahun ketiga, di mana hardware, software, sumber daya manusia pada tahun ketiga itu tidak ada pengeluaran. Lalu biaya pemeliharaannya itu 950.000, dengan total biaya 950.000. Kita masuk ke rincian manfaat, terbagi menjadi dua, ada manfaat wujud dan tak wujud. Kita masuk ke manfaat wujud terlebih dahulu, di mana pada tahun ke-0 itu semuanya tidak mengeluarkan biaya.
Namun pada tahun ke-1 itu pada pengurangan biaya operasional itu 750.000, peningkatan efisiensi itu 800.000, peningkatan penjualan itu 750.000, pengurangan biaya persediaan itu 1.150.000 dengan total wujud pada tahun ke-1 itu 3.450.000. Lalu pada tahun kedua pengurangan biaya operasional itu 1 juta, peningkatan efisiensi itu 1.250.000, lalu peningkatan penjualan itu 1.100.000 dan pengurangan biaya persediaan itu 1.350.000 dengan total wujud 4.700.000 pada tahun kedua. Baik, kita masuk ke tahun ketiga di mana pengurangan biaya operasional itu 1.250.000, lalu peningkatan efisiensi itu 1.700.000, lalu peningkatan penjualan itu 1.450.000, lalu pengurangan biaya persediaan itu 1.700.000. Maka dengan total wujud 6.100.000 untuk tahun ketiga. Baik, kita masuk ke manfaat tak wujud di mana tahun ke-0 itu tidak mengeluarkan biaya, lalu pada tahun ke-1 peningkatan nama baik kepada pelanggan itu 1.500.000, lalu peningkatan moral karyawan itu 2 juta, peningkatan pelayanan kepada pelanggan itu 1.650.000. Maka dengan total tak wujud pada tahun ke-1 itu 4.550.000. Lalu tahun kedua peningkatan nama baik kepada pelanggan itu 1.750.000, lalu peningkatan moral karyawan itu 2.250.000, lalu peningkatan pelayanan kepada pelanggan itu 1.800.000 dengan total tak wujud yaitu sekitar 5.550.000. Lalu kita masuk ke tahun ketiga di mana peningkatan nama baik kepada pelanggan itu 2 juta, lalu peningkatan moral karyawan itu 2.500.000, lalu peningkatan pelayanan kepada pelanggan itu 2.950.000 dengan total tak wujud pada tahun ketiga yaitu 7.450.000. Baik, kita masuk ke total manfaat pada tahun ke-1 itu 8.450.000, lalu tahun kedua itu 10.900.000, lalu tahun ketiga itu 14.500.000 dan kita masuk ke profit di mana total manfaat dikurang total biaya di mana tahun ke-1 8 juta, tahun kedua 10.250.000, lalu tahun ketiga itu 13.550.000. Baik, kita masuk ke cost benefit analysis di mana payback period itu adalah jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Lalu return of investment itu laba atas investasi, lalu net present value dimana itu merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon, lalu internal rate of return itu indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, analisis payback periode, di mana perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 itu 21.350.000, lalu profit pada tahun 1 itu 9.350.000, lalu sisa biaya sistem pada tahun 1 12 juta, profit pada tahun 2 10.250.000, sisa biaya sistem pada tahun 2 yaitu 1.750.000. Maka sisa tersebut kita masukkan ke rumus 1.750.000 dibagi 21.350.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,08 tahun. Kita masuk ke analisa return on investment atau ROI, di mana dengan metode ini maka prosentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah yang pertama biaya pengadaan sistem tahun 0 itu 21.350.000, lalu biaya perawatan sistem pada tahun 1 yaitu 450.000, lalu biaya perawatan sistem tahun 2 650.000, biaya perawatan sistem tahun 3 950.000, maka dijumlahkan total biayanya menjadi 23.400.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun 1 8.450.000, total manfaat pada tahun 2 10.900.000, total manfaat pada tahun 3 yaitu 14.500.000 dengan total manfaat senilai 33.850.000.
maka kita masukkan ke dalam rumus ROI di mana 33.850.000 dikurang 23.400.000 dibagi 23.400.000 dikali 100%, maka dapat hasilnya yaitu 44,65%. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga, analisa net present value atau NPV, di mana NPV sama dengan minus 21.350.000 ditambah 8 juta dibagi sekian, lalu ditambah 10.250.000 dibagi sekian, lalu ditambah 13.550.000 dibagi sekian, maka NPV-nya dapat 4.574.117,520. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun 3 apabila sistem ini diterapkan adalah senilai 4.574.117,20 rupiah, atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Kita masuk poin yang keempat, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 sama dengan 4.574.117,20. Nilai NPV positif I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 minus 21.350.000 ditambah 7 juta dibagi sekian, ditambah 12 juta dibagi sekian, ditambah 80 juta dibagi sekian, maka NPV 2 sama dengan minus 3.233,32,32, nilai NPV negatif sama dengan 10 ditambah 20% dikurang 10% dikali 4.574 dibagi 117,20 dibagi 4 juta dibagi 4.574 117,20 dikurang minus 3.233.333,32, maka IRR sama dengan 10% ditambah 457,441,72% dibagi 7.807.450,52 sama dengan 10% ditambah 0,59% sama dengan 10,59%, yang artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,59% per tahun, yang apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih besar dari 10%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Baik, kita masuk ke poin outline pelaporan, di mana yang pertama itu pelaporan terhadap sistem berbasis website dilakukan melalui project manager. Lalu yang kedua, pelaporan terdokumentasi dengan baik, dan yang ketiga, pelaporan pengembangan proyek dilakukan setiap satu minggu. Baik, berikut merupakan tampilan dari desain user interface, tampilan website pemesanan lapangan futsal. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.